Shalom, selamat pagi. Kita datang lagi bersama di hadapan Tuhan dengan rasa syukur dan hormat kita. Karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami datang dengan rasa syukur yang tak terkatakan atas anugerah pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga kami ada sampai pada hari ini. Izinkanlah kami datang bersama beribadah memuliakan nama Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan.
Shalom. Saat ini kita siapkan hati kita lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita di tengah berbagai krisis kehidupan. Dan tokoh yang akan muncul pada pagi hari ini yaitu Ayub. Kita sudah kenal Ayub, kisah yang begitu mengharukan di hati, kisah yang sangat inspiratif, yang akan menolong setiap orang yang sedang berada di dalam berbagai pergumulan seberat apapun juga. Dari tokoh-tokoh Alkitab, sungguh kita lihat tokoh ini adalah satu sosok yang luar biasa menghadapi krisis yang begitu mendalam dalam kehidupan dia. Ayub kita kenal dia seorang yang kaya raya. Ayub kita kenal dia seorang yang tidak bercacat dan bercela. Ayub kita kenal orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Ayub kita kenal dengan orang yang menjaga kekudusan hidup pribadi maupun keluarganya. Tetapi ada masanya di mana Ayub diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu luar biasa sampai mengancam nyawa Ayub. Dan Ayub harus berhadapan dengan realitas semacam ini. Karena itu saudara-saudara, di saat kita juga diperhadapkan dengan berbagai-bagai krisis dalam kehidupan kita, seberat apapun, tetapi kita percaya bahwa bila Allah itu ada bersama dengan kita, ada waktunya kita akan menghadapinya dan keluar dari berbagai solusi dengan solusi-solusi yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Ayub yang terdiri dari 42 pasal, saudara-saudara, maka jawaban terhadap solusi hadapi penderitaan itu adalah pada Ayub pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-42. Nah, Ayub mengalami pemulihan pada pasal yang ke-42. Dan saudara-saudara, saya kira kita semua juga rindu mengalami pemulihan dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan krisis-krisis yang berkepanjangan, saudara. Karena itu, mari kita belajar dari tokoh Ayub ini. Ada tanda-tanda pemulihan yang terjadi pada Ayub, dan itu juga bisa terjadi pada kehidupan kita. Tanda-tanda pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita juga, saudara-saudara, bila kita sungguh-sungguh mau belajar dari tokoh Ayub ini. Pasal 42, kita akan belajar di sini bagaimana Ayub mengalami pemulihan. Jadi jika saudara juga ingin mengalami pemulihan, perhatikan beberapa tanda-tanda pemulihan ini yang juga harus terjadi pada diri kita masing-masing. Itu berarti kita akan mengalami pemulihan dari krisis yang berat dalam kehidupan kita. Tanda pemulihan yang pertama, Ayub pasal 42 ayat yang kedua mengatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara lihat, Ayub mengakui bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Inilah tanda pemulihan yang akan terjadi bagi Ayub, yaitu kalau Ayub mulai mengakui peran Allah dalam hidupnya, kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Dia mengakui di sini bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa ketika Ayub menghadapi krisis yang berat, dia sungguh bergumul oleh karena didorong juga oleh rekan-rekannya yang mengharapkan dia harus menyangkali Allahnya. Tetapi Ayub seorang sosok yang tetap percaya, dan pada bahagian ini dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini adalah pengakuan Ayub bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, yaitu sanggup memulihkan keadaannya, dan rencana Allah tidak pernah gagal. Walaupun rencana Allah belum kelihatan, walaupun Ayub masih ada di dalam penderitaan, tetapi Ayub tetap konsisten. Dia mulai mengakui demikian, rencana Allah tidak pernah gagal. Nah, inilah tanda yang pertama bagi Ayub, yaitu ketika Ayub mau tetap mengakui rencana Allah tidak pernah gagal. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita,
Masihkah kita berpegang pada pengakuan seperti ini juga, yaitu rencana Allah tidak pernah gagal. Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah, kalau Allah sanggup melakukan segala perkara dan rencananya tidak pernah gagal, maka mari kita tetap bertahan di dalam penderitaan sekalipun. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara, ada waktunya Dia akan menolong. Dan Ayub mulai dengan tanda-tanda yang pertama ini. Dia mengakui tentang rencana Allah yang tidak pernah gagal. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan temui pada ayat yang kelima. Ayub mengatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudara-saudara, sekarang Ayub tiba pada satu fase yang luar biasa. Dia mengakui lagi bahwa sekarang dia punya pengalaman perjumpaan dengan Allah. Kalau selama ini pengenalan Ayub tentang Allah yaitu hanya menurut kata orang, tetapi pada ayat ini Ayub mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri melihat memandang engkau. Berarti saudara-saudara, tanda kedua yang muncul dalam diri Ayub, tanda-tanda supaya dia dipulihkan adalah yaitu dia mengakui memiliki pengalaman kedekatan dengan Allah, saudara-saudara. Pengalaman kedekatan secara pribadi dengan Allah. Ini hal yang luar biasa. Di tengah krisis, saudara-saudara, di tengah penderitaan ini, Ayub mengakui kedekatan dia dengan Allah. Pengenalan dia bukan lagi menurut kata orang, tetapi sekarang dia punya pengalaman pribadi, kedekatan dia dengan Allah. Ada banyak orang ketika menghadapi krisis yang berat dalam hidup mereka, mereka merasa begitu jauh dari Allah, bahkan hampir-hampir menyangkali keberadaan Allah. Tapi Ayub tidak demikian. Dia mengatakan, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Itu berarti di dalam pengalaman pribadi Ayub, dia sungguh-sungguh merasa kedekatan dengan Allah. Saudara sedang berada di dalam berbagai krisis, harus punya pengalaman pribadi semacam ini. Walaupun di tengah krisis yang berat, tetapi kita punya rasa kedekatan dengan Allah. Karena kedekatan dengan Allah, seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, kita harus merasa tenang, dekat dengan Allah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga bagi Ayub sebelum mengalami pemulihan ini, saudara-saudara, pada ayat yang ke-6 mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara lihat di sini bahwa Ayub, tanda yang ketiga sebelum dia dipulihkan, yaitu dia mau menyatakan sungguh-sungguh pertobatannya, menyatakan pertobatannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang aku mencabut perkataanku, aku menyesal. Ayub hampir hilang kendali, saudara-saudara. Ayub hampir saja menyangkali Allahnya. Bagaimana mungkin? Istrinya sudah menganjurkan, sangkalilah Allahmu. Sahabat-sahabat dekat juga sudah menganjurkan, sangkalilah Allahmu. Ayub hampir saja tiba pada keputusan semacam itu, menyangkali keberadaan Allah. Tetapi sekarang Ayub mengatakan, aku akan mencabut perkataanku, aku menyesal di hadapan Tuhan. Sebelum seseorang dipulihkan oleh Tuhan, sebelum seseorang diberkati oleh Tuhan, dia perlu sungguh-sungguh bertobat datang di hadapan Tuhan. Kalau dengan pertobatan itu berarti tanda-tanda pemulihan sudah dekat. Siapapun saudara dan saya, di tengah krisis yang berat, mari kita merasa dekat dengan Allah. Dengan pertobatan kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Yang keempat, tanda yang keempat yang menyertai Ayub sebelum dipulihkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Ayub sebelum dipulihkan, dia minta doa kepada sahabat-sahabatnya. Ayub masih mau berdoa buat orang lain. Dia masih mau berbuat baik bagi orang lain.
Padahal semua sahabat-sahabatnya sudah menyakiti hati Tuhan. Semua sahabat-sahabatnya ingin Ayub menyangkali Allah. Tetapi Ayub mau berdoa. Itu berarti Ayub mau melayani orang lain melalui doa. Dan setelah dia meminta doa, Tuhan pulihkan keadaannya. Saudara, mari, kalaupun kita belum dipulihkan, kalaupun kita masih dalam krisis yang berat, maukah kita melayani Tuhan? Maukah kita berdoa buat orang lain seperti Ayub? Luar biasa bukan? Jadi inilah 4 tanda yang menyertai Ayub sebelum dipulihkan. Tanda-tanda ini muncul. Yang pertama, Ayub mengakui bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Yang kedua, Ayub mengakui bahwa sekarang dia memiliki pengalaman kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, tanda ketiga, bahwa Ayub mau sungguh-sungguh bertobat mencabut perkataannya. Dan yang keempat, Ayub mau mendoakan atau melayani orang lain sebelum dia dipulihkan. Dan kalau kita pun melakukan hal semacam ini, saudara, Allah akan bertindak seperti kepada Ayub. Di sini dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara lihat, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub telah kehilangan segala-galanya. Ayub telah kehabisan segala-galanya. Ayat yang ke-12, Tuhan memberi Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara lihat di sini, Tuhan akan memberi lebih lagi, memulihkan 2 kali lipat. Luar biasa bukan? Tetapi Ayub melalui satu proses pergumulan yang panjang sebelum dia dipulihkan. Dan 4 tanda ini mengawali sebelum dia dipulihkan. Saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan? Ini kesempatan emas kita datang kepada Tuhan. Allah yang tidak pernah lupa janjinya. Allah yang tidak pernah gagal. Mengakui bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita percaya Allah juga sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Biar firman ini menguatkan kita. Menguatkan kita untuk bangkit, siap dipulihkan seperti Ayub. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita masuki aktivitas sehari-hari dengan sukacita, karena Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu seperti dikatakan oleh Ayub itu juga terjadi bagi kehidupan kita. Kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah menyapa kami, hati kami sudah berserah dan mau mengakui seperti Ayub bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu siapapun kami hadir dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan, dalam pergumulan hidup secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat dimanapun kami berada. Masalah yang tidak pernah berakhir selama kami hidup di dunia. Tapi kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berdoa Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu
Bila ada yang sakit perlu disembuhkan, di dalam nama Yesus itu terjadi. Ada yang mengalami pemulihan 2 kali lipat seperti Ayub terjadi pada minggu ini dalam kehidupan pribadi keluarga. Di dalam nama Yesus itu terjadi bila Tuhan kehendaki. Di tengah bangsa dan negara kami tetap berjuang. Menghadapi ancaman apapun juga kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Di tengah bangsa dan negara kami, para pemimpin negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan beri hikmat dan kekuatan bagi mereka. Pelayanan para hamba Tuhan di seluruh dunia dimanapun berada, pemberitaan firman Tuhan terus berlangsung. Pelayanan-pelayanan terus berlangsung dalam berbagai-bagai bentuk oleh berbagai-bagai lembaga pelayanan. Tuhan tetap memberkati. Biarlah kami semua pulang dengan membawa berkat, sukacita, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, yang asalnya daripada Allah Bapa kita. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidup